Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah pada malam hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita sekalian sebelum ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap bahwa sesudah malam hari ini kita senantiasa diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi santapan rohani pada malam hari ini, Selasa, tanggal 22 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Kalimat hikmahnya yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah, kata Ibnu Athaillah, in aratta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaik innamas sadaqatu lil fuqara. In aratta wurudal mawahibi alaik sahihil faqra wal faqata ladaik innamas sadaqatu lil fuqara. Arti dari kalimat Ibnu Athaillah itu adalah, jika engkau menginginkan datangnya karunia-karunia atau mauhibah-mauhibah Allah kepadamu, maka teguhkan rasa papa dan rasa butuh pada dirimu, karena sedekah itu hanya diberikan kepada mereka yang fakir atau mereka yang butuh. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah yang bersifat umum, seperti rahmat dan rezeki, diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa kecuali, baik kepada manusia yang kafir maupun kepada manusia yang mukmin, baik kepada manusia yang musyrik maupun kepada manusia yang bertauhid, baik kepada yang taat maupun kepada yang maksiat, baik kepada yang beramal soleh maupun yang beramal buruk. Pendeknya, rahmat dan rezeki itu diberikan oleh Allah dan dihamparkannya kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada semua makhluknya. Karena karunia Allah yang bersifat khusus, karunia Allah yang bersifat khusus hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus pula. Karunia-karunia Allah yang bersifat khusus ini adalah karunia dalam bentuk mauhibah. Mauhibah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada orang-orang yang khusus, hanya kepada orang-orang VIP. Mauhibah ini diberikan hanya kepada orang-orang yang sangat taat kepada Allah, orang-orang yang arif kepada Allah, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah,
orang-orang yang menjadi wali Allah, dan orang-orang yang sangat dicintai Allah. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sangat dicintainya itu adalah orang-orang yang fakir, yaitu orang-orang yang butuh hanya kepada Allah, tidak butuh kepada yang lain selain daripada Allah. Karena mereka sangat butuh kepada Allah, maka hati, pikiran, dan jiwa mereka hanya tertuju kepada Allah. Mereka tunjukkan hajat dan kebutuhannya kepada Allah dengan taat dan tekun beribadah kepadanya. Dengan ketekunannya itulah, maka mereka menjadi orang-orang yang khusus. Dan ketika itulah mereka sangat dekat dengan Allah. Dan ketika itu pula lah mereka mendapat mauhibah, karunia, atau anugerah dari Allah. Dalam kaitan dengan itulah, Ibnu Athaillah mengatakan dalam kalimat hikmahnya di atas yang berbunyi, jika engkau menginginkan datangnya anugerah-anugerah Allah, karunia-karunia Allah, mauhibah-mauhibah Allah kepadamu, maka teguhkan rasa papa dan teguhkan rasa butuh pada dirimu, karena sedekah hanya diberikan kepada mereka yang butuh. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merespon apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa jika engkau ingin mendapatkan anugerah Allah, karunia Allah dalam bentuk mauhibah, pemberian hadiah, maka teguhkanlah rasa miskin, teguhkanlah rasa butuhmu pada dirimu. Caranya adalah dengan mewujudkan keduanya pada dirimu secara total, sehingga engkau tidak membutuhkan selain Allah dengan cara apapun. Engkau merasa butuh hanya kepada Allah. Pada saat engkau meneguhkan rasa butuhmu secara total kepada Allah, itulah karunia Allah akan datang kepadamu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang disebut fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang sangat membutuhkan sesuatu dari pihak lain. Dari kaitannya dengan istilah fakir ini, maka kata ini dapat dibagi atas dua macam, yaitu fakir kepada makhluk atau manusia, dan fakir kepada Khalik atau Allah. Yang fakir kepada makhluk atau kepada manusia adalah mereka yang butuh kepada sesama manusia, yang butuh pemberian dari makhluk, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu, mereka meminta kepada sesamanya. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 10. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir. Yang fakir kepada Khalik, yang fakir kepada Allah adalah mereka yang butuh kepada Allah, yang butuh kepada pemberian dari Allah. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka menunjukkan kefakirannya, kebutuhannya hanya kepada Allah. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa fakir dan butuhmu hanya kepada Allah harus diwujudkan dan ditunjukkan dalam bentuk ketaatanmu dan kepasrahanmu secara total hanya kepada Allah. Ketaatanmu secara total hanya kepada Allah adalah sebuah prestasi, capaian yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prestasi dan capaianmu yang sangat tinggi itulah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepadamu dalam bentuk anugerah-anugerah khusus, mauhibah yang tidak diberikan Allah kecuali kepada hamba-hambanya yang khusus. Anugerah ini dianugerahkan Allah kepada mereka tanpa mereka minta, tanpa mereka tuntut. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kalimat hikmah dan penjelasannya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini sebagai bahan renungan kita, sebagai bahan penghayatan kita, bahwa kedekatan kepada Allah dan ketaatanmu secara total akan dihargai oleh Allah, dan Allah akan memberimu penghargaan dalam bentuk anugerah dan mauhibahnya kepadamu. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita dapat menjalaninya dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.